Shalom. Terima kasih untuk kedatangan Bapak Ibu, saudara sekalian. Mari kita persiapkan hati kita. Kita luangkan sejenak waktu kita untuk bersaat teduh, merasakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita selama 1 minggu ini. Terima kasih Bapak untuk kesempatan malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk segala hal yang sudah Bapak berikan buat kami. Terima kasih Bapak untuk kesempatan malam hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena kemurahan dari Tuhan. Kami ada saat malam hari ini karena Engkau melayakkan kami sampai di tempat ini. Kami teringat akan teman-teman kami yang belum hadir. Kami teringat akan saudara-saudara kami yang belum hadir di tempat ini. Kiranya Engkau tibakan rekan-rekan kami sampai di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Bapak yang baik, kami mau siapkan hati kami. Kami mau siapkan pikiran kami hanya untuk memuji, menyembah Engkau, hanya untuk meninggikan dan mengagungkan nama-Mu. Kami mau siapkan hati kami untuk merenungkan firman-Mu. Bapa yang baik, kiranya Engkau pimpin ibadah kami saat malam hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita bersiapkan hati kita. Ku tidak takut Oh, tidak rimba.
kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Kami yakin Kau ada di tempat ini Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami sehati berdoa syafaat Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu turun untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Kau tahu kejadian saat ini yang terjadi Tuhan, di mana-mana terjadi Tuhan gejolak peperangan. Tapi satu hal kami tahu Tuhan, semuanya sudah tercatat di dalam kebenaran firman-Mu, dan itu pasti terjadi. Biarlah kami sebagai umat pilihan-Mu menyiapkan hati kami untuk senantiasa berdoa dan berjaga-jaga. Tuhan, terima kasih Kau selalu beserta dengan kami. Kami berdoa khusus untuk Tuhan ibadah Mandarin Tuhan. Tuhan, kami percaya Kau akan bawa Tuhan ibadah Mandarin ini terus Tuhan di dalam kehendak dan rencana-Mu Bapa. Bapa, masih banyak jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan, yang belum mengenal Engkau. Biar Kau pakai setiap Tuhan jemaat Mandarin, khususnya juga pengurus Tuhan, semuanya Tuhan Kau pakai untuk menjadi alat kemuliaan-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan ibadah Mandarin ini Tuhan, Kau pimpin terus Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan semuanya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami khusus berdoa untuk Cik Julia. Biar Kau tambah-tambahkan hikmat-Mu Tuhan. Pimpin dia Roh Kudus, berikan kesabaran Tuhan untuk Tuhan membawa kami untuk lebih Tuhan dekat kepada-Mu. Terima kasih juga kami serahkan ke BPR Pusat semua setiap ibadah Tuhan. Oh Tuhan, Kau berkati, Kau satukan kami semua dalam kasih-Mu Tuhan. Kami hanya ingin mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan pada malam hari ini. Engkau tegur ajar didik kami Tuhan, karena kami adalah anak-anak-Mu. Kami perlu tuntunan-Mu pada akhir zaman ini, supaya kami Tuhan tidak salah jalan, tidak salah melangkah Tuhan. Biar setiap keputusan yang kami lakukan benar-benar Engkau yang memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya, berikan kami telinga seorang murid Tuhan. Kami siap mendengarkan, biar Roh Kudus sendiri bekerja malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu. Saya mau cerita sedikit ya. Jadi ada sesuatu yang konyol sebenarnya hari ini ya. Jadi saya mulai semester ini itu saya diminta ngajar di 2 sekolah teologi. Jadi biasanya itu 1 sekolah teologi. Cuma semester ini saya mengajar di 1 sekolah teologi yang lain. Nah, terus juga nggak tahu kenapa dalam 2 bulan ini jadwal saya itu padat sekali gitu ya. Terus bulan lalu ditelepon sama Pak Arif ini di WhatsApp gitu ya. Dikasih tahu, diminta tolong untuk ngisi. Oh iya. Nah cuman karena terlalu padat, saya itu nggak sempat nyatet di jadwal saya. Kemudian saya hapus apa namanya itu jadwalnya. Terus saya ingat saya ini khotbah tanggal berapa ya? Saya catat tanggalnya tanggal 6 Maret. Cuman saya nggak yakin, karena biasanya dekat-dekat Pak Arif itu ngingetin gitu ya. Kok jangan lupa ya, terus satu tunggu kok nggak diingetin ya gitu ya. Terus saya coba tadi mancing sama teman saya ini Pak Joko ini. Nanti mulai jam berapa gitu ya? Oh mulai jam 6.15 gitu ya. Oh saya pikir berarti benar jadwal saya, karena dia nggak bilang bukan jadwal saya gitu ya. Saya mancing lewat dia. Jadi salahkan Pak Joko ya. Nah, ternyata sudah berangkat sampai sini ternyata saya baru sadar ternyata saya salah tanggal gitu ya. Tapi ternyata tadi dikasih tahu sama Pak Arif, pembicara hari ini kok entah bagaimana begitu ya, ternyata nggak bisa datang gitu ya. Ya mungkin Tuhan mau bicara sesuatu ya sama saya dan juga sama kita nggak tahu. Mari kita renungkan satu bagian firman Tuhan Bapak Ibu dari Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai yang ke-34. Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 34. Ayatnya cukup panjang. Karena itu mari kita baca secara bergantian ya. Ayat 25 dibaca oleh orang yang paling ganteng di ruangan ini, jelas itu saya ya. Ayat 26 dibaca oleh yang merasa cantik. Jadi ibu-ibu di sini yang merasa cantik bacanya harus lebih keras
keras ya, makin cantik harus makin keras. Kalau merasa jelek nggak mau baca, saya hargai kejujurannya ya. Terus setelah itu ayat yang ke-27 para pria. Jadi kalau ada yang merasa lebih ganteng dari saya, bacanya juga harus lebih keras ya. Jadi ayat 25 saya yang baca, 26 ibu-ibu, 27 para pria, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-34. Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 34 begini bunyi firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Para wanita, pandanglah burung-burung langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan harta dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih burung-burung itu? para pria, Siapakah di antara kamu yang karena kepatirannya dapat menambahkan selasta saja pada jalan hidupnya? dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian sehingga salah satu dari mereka itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34 kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Bapak Ibu, sejak manusia menggunakan uang, harus diakui kita semua itu butuh uang. Benar ya? Setuju sama saya ya? Gak ada yang salah dengan butuh uang. Alkitab tidak menentang kalau kita itu membutuhkan uang. Alkitab menentang ketika kita itu mencintai uang. Beda ya? Butuh uang sama cinta uang itu hal yang berbeda. Kita semua membutuhkan uang Bapak Ibu. Kenapa? Ya karena memang untuk kebutuhan kita sehari-hari ya kita bayarnya pakai uang. Bener ya? Kita bayar listrik itu belum bisa kita ngomong sama tukang listriknya, Pak, tak doano kamu ya, Tuhan balas berlipat-lipat terus listrik kita jadi lunas. Tak bisa, bener ya? Atau kita bayar telepon, kita bilang dalam nama Tuhan Yesus lunas, terus tiba-tiba lunas. Ya nggak bisa, bener ya? Kita butuh uang untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Kita beli barang, kita pakai jasa, semuanya itu pakai uang. Tidak cukup dengan ucapan terima kasih. Dan cuma Bapak Ibu, di saat yang sama masalahnya begini, uang itu punya kecenderungan untuk menguasai seseorang. Kita butuh uang, ya, tapi uang itu di saat yang sama punya kecenderungan untuk menguasai seseorang. Kita itu kalau urusan sama uang susah sekali bilang puas. Benar atau betul? Ayo, ada nggak di sini yang bilang, Tuhan, duitku cukup segini Tuhan, nggak mau tambahin nggak apa-apa? Ada yang doa kayak gitu? Gak ada yang doanya, Tuhan yang bisa besok tambahin lebih akeh, kan kayak gitu ya kan? Uang yang awalnya itu mungkin terlihat banyak buat kita, tapi sejalan dengan waktu, lama-kelamaan hati kita itu jadi nggak puas dengan jumlah itu. Bener ya? Misalnya hari ini kita dapat uang, anggaplah 5 juta. 5 juta banyak nggak? Banyak ya, itu buat beli kerupuk, kita bisa makan kerupuk sampai muluk ya kan? 5 juta itu banyak. Anda pertama kali dapat uang 5 juta, merasa duitnya banyak. Tapi nanti setelah beberapa bulan dapat uang 5 juta, tak kasih tahu. Sensasi pertama, pegang uang banyak, itu jadi hilang. Bener nggak? Anda jadi berpikir, 5 juta ini nggak banyak. Coba aku dapat 6 juta, coba aku dapat 7 juta, coba aku dapat 8 juta, gitu terus. Uang itu bikin kita nggak pernah puas, bener ya? Kita ini kalau berurusan dengan uang nggak bisa bilang cukup, itu nggak bisa. Uang itu punya kecenderungan diam-diam menguasai kita. Dan Tuhan Yesus tahu hal itu. Makanya kalau kita baca di bagian sebelumnya, coba dilihat di pasal yang ke-6 tadi. Kalau Bapak Ibu lihat itu bicara soal apa? Pasal 6 ayat 19 sampai 24. Bicara soal apa? Hal mengumpulkan harta ya, soal uang ya. Tuhan itu kasih tahu memang di dalam diri manusia ada satu tahta. Dan di sana itu Tuhan yang harusnya ngisi tahta itu. Cuman uang itu berusaha ngambil tahta itu.
uang itu punya kecenderungan ingin menguasai hidup kita. Ada konflik dalam diri kita antara uang dan juga Tuhan. Tuhan yang harusnya ada di hati kita, tapi ternyata uang itu juga mau mengambil tempat di hati kita. Nah, Tuhan kemudian ingatkan begini, di dalam peperangan itu harusnya kita tahu siapa yang jadi Tuhan di hati kita. Bukan uang, tapi Allah. Harusnya Tuhan yang jadi Tuhan yang jadi Tuhan di hati kita. Nah, cuman masalahnya begini, ketika Tuhan itu bicara, kita ini harus menjadikan Tuhan sebagai pemilik hati kita. Ya kan, ketika Tuhan itu bilang bahwa kita ini tidak boleh terlalu bingung dengan kekayaan. Masalahnya begini Bapak Ibu, pendengarnya Tuhan Yesus pada masa itu adalah orang-orang yang sangat miskin sekali. Miskinnya itu miskinnya pakai kebangetan, bukan sekedar miskin ya, tapi miskinnya itu miskin sekali. Orang-orang pada masa itu begini Bapak Ibu, mereka itu kerja sehari untuk hidup hari besoknya. Jadi orang pada masa Tuhan Yesus itu kalau kerja begini, satu hari kerja, nanti sore setelah mereka selesai kerja, mereka dapat bayaran. Buat apa? Supaya besok mereka bisa makan. Nah sekarang coba bayangkan, misalnya mereka sakit satu hari saja, kira-kira apa yang terjadi? Nah kan, besok nggak bisa makan, bener ya? Karena bayaran sehari cuma cukup untuk hidup besoknya, makan besoknya. Kalau misalnya mereka hari ini sakit, besok mereka pasti nggak bisa makan. Nah orang-orang yang kayak gini, orang-orang yang benar-benar bergumul dengan kemiskinan, ketika Tuhan bilang jangan bingung dengan harta, jangan bingung dengan kekayaan, mungkin mereka bisa bilang begini, ya lu enak gitu ya kan, gua ini yang miskin. Sama kayak hari ini misalnya ya, ada orang bilang sama Bapak Ibu, sudah enggak ingin kaya, enggak usah kaya enggak bikin hati seneng, tapi yang ngomong jamnya mahal, naik mobilnya mahal gitu ya, kita ngomong lu enak, ngomong lu soge soalnya ya kan, gua yang miskin itu tetap pengen kaya gitu. Nah sama, kurang lebih itu ketika Tuhan Yesus bilang sama para pendengarnya yang sangat miskin itu, jangan bingung dengan harta, hati-hati dengan harta. Mereka tuh mikir gini, sik guru, kami ini orang miskin, kami ini orang miskin. Kalau kami nggak boleh bingung dengan harta, kalau kami nggak boleh kepingin punya uang, terus bagaimana caranya kami itu bisa hidup? Anggap maksudnya Bapak Ibu. Jadi mereka bergumul dengan kemiskinan. Ternyata ketika mereka bergumul dengan kemiskinan, Tuhan bilang nggak usah bingung dengan harta, nggak usah bingung dengan kekayaan. Pasti mereka bingung. Loh, terus kalau kami nggak bikin harta, kami gimana bisa hidup? Bapak Ibu, mungkin pertanyaan yang sama juga jadi pertanyaan kita hari ini ya. Tuhan ngajari kita jangan sampai hatinya tertaut dengan uang. Tapi tiap hari kita itu bergumul, bisa ada yang hidup, bisa ada yang mencukupi kehidupan. Kita itu merasa kayak omongannya Tuhan Yesus itu tak masuk akal, bener ya? Bener ya? Rasanya kok gak masuk akal? Kita butuh uang. Nah, tapi Bapak Ibu tak kasih tahu, ketika Tuhan bilang sama kita nggak perlu bingung soal harta. Tuhan itu punya alasan. Tuhan mau kasih tahu kita begini, bahwa meskipun kita tidak perlu bingung soal harta, di saat yang sama Tuhan itu akan pelihara kita. Kita nggak perlu bingung dengan harta. Kenapa? Karena Tuhan itu jamin, Bapa itu pasti pelihara kita. Tahunya dari mana? Nah Bapak Ibu, Tuhan Yesus kasih kita 3 hal, 3 jaminan bahwa Tuhan itu tidak mungkin tinggalkan kita, bahwa Tuhan itu pasti pelihara kita. Yang pertama, Tuhan bilang begini Bapak Ibu, sesuatu yang penting itu sudah dikasih sama Tuhan. Yang kurang penting tidak mungkin tidak dikasih sama Tuhan. Saya ulangi ya, next. Yang penting sudah dikasih sama Tuhan. Yang kurang penting tidak mungkin tidak dikasih sama Tuhan. Kalau kita baca tadi, Tuhan bilang begini, coba lihat ayat yang ke-26 terus 28 sampai 30. 26 Tuhan bilang begini, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Sebentar, ini salah, ayat 25, bukan 26, ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Apa maksudnya Tuhan Yesus dalam ayat ini? Tuhan Yesus itu bilang begini Bapak Ibu, hal yang penting itu sudah Tuhan kasih. Tuhan bilang begini, ada hidup, ada pakaian, benar ya? Hidup dan makanan. Saya mau tanya, hidup sama makanan lebih penting mana? Hidup sama makanan lebih penting mana? Ada makanan, tidak ada hidup, mau makannya apa caranya? Nah, nggak maksudnya? Berarti kan yang penting hidup toh.
Hidup toh, ya kan? Terus Tuhan tanya lagi, ada lagi tubuh, ada pakaian. Tubuh sama pakaian lebih penting mana? Tubuh, ya kalau ada pakaian tidak ada tubuhnya kan ya medeni, ya kan? Ternyata gini, Tuhan bilang gini, yang penting-penting hidup sudah Tuhan kasih. Kemudian tubuh sudah Tuhan kasih. Nah Tuhan bilang begini, kalau yang penting Tuhan kasih, yang kurang penting kayak makanan, kayak pakaian, Tuhan itu tidak mungkin tidak kasih. Karena yang penting sudah dikasih. Tuhan mau katakan begini, kalau ternyata hal yang mendasar yang kita butuhkan, hidup, tubuh sudah Tuhan kasih, maka bahkan ya kalau kita baca secara teologis, sampai Kristus pun dikasih buat kita, yang paling penting, maka hal-hal yang kurang penting kayak makanan, kayak pakaian, Tuhan tidak mungkin tidak kasih. Kalau seseorang itu sudah melakukan pengorbanan yang besar, pengorbanan yang kecil itu tidak mungkin tidak dilakukan, benar nggak? Ya kan? Misalnya ya, cewek-cewek kalau misalnya ketemu sama cowok atau suaminya dulu, ngomong begini, aku cinta padamu, gunungku lewati, lautanku seberangi demi kamu. Dia ngomong kayak gitu. Terus kemudian suatu hari janjian mau kencan gitu ya, mau pacaran. Tiba-tiba ditelepon, sorry ya aku gak bisa datang. Kenapa? Yo grimis soalnya, aku wedi sakit. Nah, kira-kira percaya nggak dia bakal diberangi gunung buat Anda? Kenapa kok nggak percaya? Ngomong tok soalnya ya. Yang kecil aja nggak dilakukan, ya kan? Oh kena grimis saya wedi, apalagi ketemu gunung, ketemu laut, ketemu samudera. Itu omong kosong. Tapi kasusnya akan berbeda. Misalnya gini, orang ini bilang aku mencintai kamu, bapak ibu sakit, dia sampai kasih ginjalnya sama bapak ibu. Kira-kira percaya nggak ke depan dia akan melakukan Anda lebih baik? Lebih percaya ya? Karena yang paling mahal loh, dia kasih loh. Ginjal pun dia kasih, hidupnya pun dia kasih. Rasanya hal-hal yang kurang penting, tidak mungkin tidak dia kasih. Nah cara berpikirnya sama, Tuhan sudah kasih yang paling penting. Hidup Tuhan sudah kasih, tubuh sudah Tuhan kasih. Maka makanan dan pakaian, Tuhan tidak mungkin tidak kasih sama kita. Jadi yang pertama kenapa Tuhan yakin, Tuhan kasih jaminan bahwa Bapa pasti pelihara kita, karena yang penting itu sudah Tuhan kasih. Yang tidak penting, tidak mungkin tidak Tuhan kasih. Yang kedua, kenapa kok Tuhan berani katakan bahwa Bapak pasti memelihara kita? Yang kedua Tuhan bilang begini, kalau tadi yang pertama, yang penting Tuhan sudah kasih, maka yang tidak penting, tidak mungkin Tuhan tidak kasih. Yang kedua Tuhan bilang gini, kalau yang kurang penting, Tuhan sudah pelihara, maka yang lebih penting, Tuhan tidak mungkin abaikan. Saya ulangi ya, kalau yang kurang penting Tuhan itu pelihara, yang lebih penting tidak mungkin Tuhan abaikan. Coba lihat tadi ayat 26, 28, 30. Tuhan Yesus bilang begini, lihat burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Terus ayat 28 Tuhan katakan gini, mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga-bunga itu. Nah di dalam bagian ini Tuhan Yesus itu bikin perbandingan antara manusia dengan ciptaan Tuhan yang lain. Tadi yang pertama Tuhan katakan contohnya itu tentang burung. Burung itu sama manusia penting mana? Penting manusia, benar ya? Ternyata tadi dikatakan sama Tuhan, burung ciptaan yang tidak lebih penting dibanding manusia, Tuhan pelihara, Tuhan kasih makan. Nah Tuhan bilang begini, kalau ciptaan yang kurang penting, Tuhan perhatikan sampai sekecil itu masalah makanannya. Manusia yang sampai dikasih Kristus, itu tidak mungkin Tuhan tidak perhatikan. Kemudian Tuhan lanjutkan masalah pakaian, Tuhan bandingkan manusia dengan bunga di padang. Bunga di padang dibanding manusia, sekali lagi tak mungkin kita bilang lebih penting bunga ya. Manusia jauh lebih penting. Ternyata tadi Tuhan katakan begini, bunga ini yang nggak penting, ya kan, tidak lebih penting dibanding manusia. Tuhan itu dandani sedemikian indah, saking indahnya sampai bajunya Salomo itu loh, nggak ada yang lebih indah dari bunga bakung di padang. Ternyata sekali lagi ciptaan yang dirasa kurang penting, bunga itu didandani sama Tuhan. Maka nggak mungkin manusia yang Tuhan sampai rela kirimkan Kristus buat kita, Tuhan nggak perhatikan kita, itu nggak mungkin. Kalau yang kurang penting Tuhan perhatikan sampai sedemikian detail, maka kita
yang lebih penting daripada burung, daripada bunga, Tuhan itu tidak mungkin abaikan. Tuhan pasti akan pelihara. Kita secara umum kan gitu toh ya. Kalau yang kurang penting saja kita kasih perhatian baik, pasti yang lebih penting itu kita pelihara dengan lebih sungguh-sungguh. Saya itu punya saudara sepupu Bapak Ibu. Jadi saudara sepupu saya itu dulu beberapa tahun yang lalu dia itu punya dua kendaraan. Satu itu ya ini sudah lama, kalau Bapak Ibu tahu berarti umurnya itu mungkin sepantaran saya atau di atas saya gitu ya. Berarti sudah sama-sama tuanya maksudnya gitu ya. Nah saudara saya itu punya dua motor. Motornya yang pertama itu mereknya Legenda, tahu ya. Sekarang sudah jadi legenda beneran gitu ya. Soalnya sudah nggak ada. Nah motor ini tuh dikasih sama orang, dia dikasih sama orang karena ada komunitas dia yang kasihan lihat dia itu kok kayaknya nggak ada kendaraan. Akhirnya mereka kasih sepupu saya ini motor. Tapi di saat yang sama, sepupu saya itu juga kredit satu kendaraan yang lain, mereknya itu Supra. Nah, di antara dua kendaraan ini, dia itu paling sayang sama Supranya. Tapi menariknya begini, dua kendaraan ini disayang Bapak Ibu. Yang Legenda itu disayang sekali sama dia. Tiap kali dia pergi pulang itu diramut gitu ya. Pokoknya dirawat bagus sekali. Yang Supra itu karena hasil kerja keringatnya sendiri, itu dia merawatnya lebih bagus. Jadi saya itu berkali-kali kalau datang ya ke rumahnya dia, saya lihat itu Supranya itu kalau bisa itu ya tidur sama dia semua ya, dikemuli, diselimuti, kemudian semuanya dibuat bagus gitu. Sampai saking sayangnya ya dia sama kendaraannya itu, saya bilang sama dia, itu kalau Tuhan Yesus turun mau pinjam kendaraanmu pasti nggak boleh sama kamu gitu ya. Saking sayangnya dia sama kereta motornya. Nah, saya itu nggak punya kesempatan untuk pakai, jadi sepanjang kendaraan ini akhirnya dijual sama dia. Sebelum dijual itu yang pernah pakai cuma dia, jadi orang itu nggak boleh naik kendaraannya. Tapi sebelum dijual itu pacarnya yang sekarang jadi istrinya pernah naik. Saya itu pernah naik sekali saja waktu mau dijual. Jadi kurang ajar ya. Jadi waktu motornya itu mau dijual, saya suruh nyoba bawa ke pembelinya gitu. Nah Anda bisa lihat ya, kita semua juga punya kecenderungan yang sama ya. Yang kurang penting, kalau yang kurang penting kita perhatikan, yang paling penting itu pasti nggak mungkin nggak kita perhatikan. Nah Tuhan juga sama. Kalau ciptaan yang kurang penting kayak burung, kayak tumbuhan, bunga di padang, Tuhan perhatikan, Tuhan hiasi sampai sedemikian indah. Maka kita manusia itu tidak mungkin tidak Tuhan perhatikan. Kenapa kok kita bisa yakin Tuhan kasih pelihara kita? Tadi yang pertama apa? Kalau yang penting Tuhan sudah kasih, yang nggak penting tidak mungkin tidak Tuhan kasih. Tubuh sudah dikasih, hidup sudah dikasih, makanan, pakaian pasti Tuhan kasih. Yang kedua, kenapa kita bisa yakin? Karena ciptaan yang kurang penting itu diperhatikan sedemikian detail sama Tuhan. Apalagi kita manusia, tidak mungkin Tuhan itu abaikan. Yang ketiga, kenapa kok kita bisa yakin Tuhan pasti pelihara kita? Karena Tuhan kasih tahu kita begini, dalam tiap hari selalu ada anugerah Tuhan buat kita. Coba lihat ayat yang ke-34. Tuhan Yesus katakan begini, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu kasih tahu kita begini, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Apa yang Tuhan mau sampaikan? Tuhan bilang begini, Tuhan tidak memungkiri dalam tiap hari itu selalu ada tantangan. Benar ya? Tiap hari itu ada pergumulannya, tiap hari ada kesulitannya. Tidak salah kalau kadang-kadang kita punya kekhawatiran. Tapi kemudian Tuhan kasih tahu kita begini, bahwa ternyata jangan hanya berfokus pada kesulitan hari ini. Kenapa? Karena meskipun dalam tiap hari ada kesulitan sendiri, di saat yang sama Tuhan juga kasih anugerah untuk memelihara kita. Hari ini ada kesulitan, iya. Tapi di saat yang sama juga ada anugerah Tuhan yang memelihara kita. Ratapan katakan setiap hari anugerah Tuhan selalu baru. Hari ini ada berkat, besok Tuhan pasti kasih akan berkat. Tuhan jadi dalam tiap harinya ada anugerah yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Tuhan cuma ingin kita belajar percaya dan bersandar pada pemeliharaannya yang ajaib bagi kita. Jadi ketika orang-orang berpikir, Tuhan kenapa kami nggak boleh ingin kaya? Nggak usah mikir kaya, pemeliharaan Tuhan itu cukup. Bagaimana kami bisa yakin Tuhan akan pelihara kami? 3 alasan tadi. Yang pertama, karena yang penting Tuhan sudah kasih, yang nggak penting nggak mungkin nggak Tuhan kasih. Yang kedua,
Kalau ciptaan yang kurang penting, Tuhan perhatikan sedemikian detail. Burung Tuhan perhatikan, bunga Tuhan perhatikan, maka manusia tidak mungkin tidak Tuhan perhatikan. Dan yang ketiga, kenapa kok kita bisa yakin? Ternyata meskipun tiap hari ada tantangan, ada kesulitan, tapi jangan lupa, di saat yang sama juga ada anugerah Tuhan yang setiap hari itu memelihara kita. Tiap hari ada rahmat baru. Tapi bukan berarti terus kalau kita Tuhan pelihara saya, ya wis tak males-malesan. Bapak Ibu, Tuhan itu kemudian kasih tahu kita dua hal, kasih kita dua peringatan yang penting. Ya, karena kadang-kadang kita ini kalau sudah dikasih tahu Tuhan tak pelihara, terus kita tuh jadi seenaknya sendiri. Tuhan kasih kita dua hal yang perlu kita ingat. Yang pertama begini, Tuhan itu janji mencukupkan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Diulangi, Tuhan janji mencukupkan apa? Kebutuhan, bukan keinginan, apalagi keserakahan kita. Kita perlu bedakan ini. Tuhan janji kita pasti dikasih makan, ya. Tapi Tuhan tidak pernah janji makannya itu pasti di restoran yang mahal-mahal. Tuhan tidak pernah ngomong. Tuhan janji pasti kasih kita pakaian, tapi Tuhan tidak pernah bilang pakaiannya itu harus merek yang mahal-mahal. Merek saya itu, kalau saya baju itu mereknya khusus Bapak Ibu. Mereknya itu Ratu Casio, tahu ya Ratu Casio ya. Ratuku dikasih sama orang, gitu ya. Saya itu males sekali beli baju, gitu ya. Jadi lama-lama itu jemaat saya itu melihat saya juga gemes gitu ya. Ini orang baju ini kok gitu-gitu toh. Akhirnya mereka yang kasih saya, gitu. Saya males juga, males beli baju. Apalagi saya ini kan masih dalam masa pertumbuhan. Kita mesti bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Tuhan janji apa yang dibutuhkan, Tuhan itu pasti akan kasih. Tapi bukan berarti Tuhan akan menuruti setiap hal yang kita mau, enggak. Tuhan bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan Tuhan pasti pelihara, keinginan belum tentu Tuhan penuhi. Kalau kita misalnya bilang, Tuhan, saya ini butuh kendaraan Tuhan untuk pelayanan, saya kok yakin kalau Tuhan memang lihat kita butuh ya, Tuhan pasti akan kasih. Tapi kalau kita mintanya, Tuhan, aku butuh kendaraan untuk pelayanan, itu sudah usah mahal-mahal Tuhan, pesawat satu gitu. Enggak, Tuhan nggak kasih, ya kan? Kamu bayari gimana gitu. Tangkap ya maksudnya ya. Jadi meskipun Tuhan pelihara kita, bukan berarti terus nanti kita seenaknya, enggak. Ingat, Tuhan cukupkan kebutuhan, bukan keinginan, apalagi keserakahan. Kita mesti bedakan itu. Karena seringkali kita itu mintanya yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan. Kemudian yang kedua, Tuhan ingatkan kita begini. Meskipun Tuhan berjanji memelihara kita, tapi bukan berarti kita itu males. Bapak Ibu tak kasih tahu, males itu dosa. Orang Kristen kalau bikin dosa itu gampang, males aja. Nggak bikin apa-apa, nggak mau kerja, ya kan? Itu justru sudah bikin dosa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan ciptakan kita itu bukan untuk males-malesan. Tuhan ciptakan kita untuk bekerja. Bapak Ibu ingat di dalam Kejadian pasal 2, Adam dan Hawa itu ditaruh di Taman Eden, tujuannya untuk apa? Masih ingat? Untuk apa? Mengelola taman itu. Tuhan tidak bilang sama Adam sama Hawa, "Wis, kamu nyantai-nyantai ya di sini tidur-tiduran naik, ya, take your time gitu." Enggak. Tuhan suruh mereka bekerja mengupayakan taman itu. Tuhan ciptakan kita itu untuk bekerja. Nah, Tuhan pasti akan pelihara kita. Tapi itu bukan berarti terus kita males. Bapak Ibu, Tuhan tadi bilang Tuhan pelihara burung, bener ya? Tapi Tuhan itu kan nggak bilang burungnya ya, enggak kan? Yang dilakukan burungnya, burungnya masih harus terbang cari makan. Berarti burung pun lo kerja. Kalau burung kerja, ya kita juga harus kerja. Jadi jangan bilang Tuhan kok pelihara aku, terus kemudian dia hari kerjanya tidur-tiduran. Terus waktu Tuhan tidak berkati ngomong, mana katanya Tuhan pelihara? Bisa langsung kamu males kok. Nangkep ya? Tuhan itu janji pelihara kita, iya. Tapi Tuhan tetap suruh kita bekerja. Burung itu gak didulang sama Tuhan. Burung itu masih harus terbang untuk cari makannya. Tapi juga bukan berarti berarti kerja ya, terus kerja terus, gak usah gereja, gak usah segala macam. Juga bukan kayak gitu. Tadi Matius 6 ayat 33, Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita harus kerja. Tapi meskipun kita kerja, kita harus letakkan Tuhan sebagai yang utama, sebagai yang paling penting. Bapak Ibu percayalah gini, kerja itu tidak bikin kita kaya. Amsal 10:22. Jadi payah itu tidak bikin kaya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya.
Kita itu cukup bukan karena kita kerja, kita cukup karena Tuhan yang memelihara. Jadi jangan sibuk dengan bekerja harus, tapi jangan sampai terus bekerja sampai melupakan Tuhan. Tuhan tetap harus yang utama. Percayalah waktu kita mengutamakan Tuhan, Tuhan pasti akan pelihara kita. Singkatnya begini Bapak Ibu, Tuhan janji sama kita, Tuhan pasti akan pelihara kita. Tuhan pasti akan pelihara kita. Kenapa kok kita bisa yakin? Tadi Tuhan kasih 3 hal ya. Apa tadi yang pertama? Kalau yang penting Tuhan sudah kasih, yang kurang penting Tuhan nggak mungkin nggak kasih. Yang kedua, kalau yang kurang penting Tuhan perhatikan, yang lebih penting pasti Tuhan perhatikan. Yang ketiga, kenapa kita bisa yakin? Karena dalam tiap harinya ada anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Kita bisa percaya pemeliharaan Tuhan. Tapi sekali lagi ingat 2 hal tadi. Kita tetap harus bekerja, kita tetap harus bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Percayalah waktu kita sungguh-sungguh butuh, kita sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, Tuhan tidak mungkin ninggalkan kita. Tuhan tidak mungkin tinggalkan kita. Bapak Ibu, kenapa kok saya ingin bicara hal ini? Kita tahu ya, kita sekarang ini hidup dalam keadaan ekonomi yang tidak terlalu baik. Saya nggak tahu Bapak Ibu merasakan atau enggak. Tapi di gereja yang saya layani, tiap kali saya ketemu dengan jemaat-jemaat saya tanya gimana keadaan ekonomi hari ini. Hampir semuanya mengeluh. Omset itu turun bisa sampai 50%. Beberapa mereka bilang, aduh berat sekarang. Pengaruhnya itu juga ke gereja-gereja. Beberapa gereja rekanan itu cerita kadang itu persembahan kolektornya itu bisa turun sampai 20%, 30% gitu. Berarti keadaan ekonomi itu nggak baik-baik saja. Setuju nggak sama saya? Yang kerja merasakan ya? Kerasa ya? Berat ya? Jemaat saya itu bilang omsetnya itu sampai turun 50%. Keadaan gini kadang-kadang bisa bikin kita khawatir, bikin kita merasa Tuhan, yang apa ini? Kita ketakutan. Bapak Ibu, belajar berserah sama Tuhan, belajar percaya sama Tuhan. Tuhan janji Tuhan akan pelihara orang yang percaya kepada Dia. Jangan sampai tenggelam dalam kekhawatiran. Tuhan itu bilang tadi kekhawatiran tidak menambah apa-apa kok, ya kan? Kekhawatiran tidak menambah sehasta pada jalan hidup kita, adanya ngurangi, ya kan? Tambah khawatir, stres, cepat mati malahan gitu. Loh beneran? Yang kita lakukan apa harusnya? Percaya. Tuhan itu janji, Tuhan kasih jaminan, Dia pasti akan pelihara kita. Dunia boleh khawatir, tapi kita anak-anak Tuhan seharusnya punya cara hidup yang beda. Percayalah kita punya Tuhan yang tidak tinggalkan kita. Kita punya Tuhan yang lihat kehidupan kita, perhatikan kita, dan yang janji pasti akan pelihara kita. Bapak Ibu, saya itu lahir dari keluarga hamba Tuhan. Papi saya bukan seorang hamba Tuhan yang kaya gitu, bukan. Gereja yang papi saya gembalakan itu gereja kecil. Tapi kami merasakan gini, meskipun kami nggak kaya, tapi Tuhan itu pelihara dengan cara yang kadang nggak kami pikirkan. Ini gemuk, ini daging ya, bukan karena makan batu loh. Saya kasih tahu dulu ya. Nanti takut tuh ini sinema tuh bukan. Kami tuh berkali-kali mengalami pemeliharaan Tuhan. Saya ingat satu masa ketika saya masih sekolah gitu ya. Waktu itu kami nggak punya uang, nggak ada beras. Papi saya waktu itu keluar tanya sama mami saya, ada makanan nggak? Nggak ada. Kemudian papi saya itu masuk ke kamar, papi saya berdoa. 1 jam berdoa keluar. Ada makanan nggak? Nggak ada. Masuk lagi berdoa. Sampai 3 kali Bapak Ibu. Saya pikir emang doa itu bisa bikin kenyang gitu ya. Tapi setelah itu Tuhan pelihara kami dengan cara yang luar biasa. Kali ketiga papi saya keluar, ada makanan? Nggak ada. Tiba-tiba itu ada orang yang ketok pintu rumah kami. Ini benar rumahnya pendeta tendean papi saya gitu ya. Oh ya gitu ya. Oh kami ini sudah lama cari rumahmu. Kemudian ternyata orang itu bawa berkat dan bawa uang buat kami, bawa beras dan bawa berkat buat kami. Kami hari itu yang hampir nggak bisa makan, ternyata oleh pemeliharaan Tuhan kami bisa makan. Bapak Ibu, ini bukan berlaku hanya untuk saya, ini berlaku untuk kita semua yang percaya sama Tuhan. Tuhan janji Dia pasti pelihara. Amin. Waktu saya tahun 2015-2017, Tuhan itu izinkan saya studi di Singapura, Bapak Ibu. Saya pernah cerita ya. Jadi 2015-2017 itu saya studi. Nah, 2016 akhir
Itu jadi gini, 2015 pertama itu saya ajak anak istri saya gitu ya, karena ya pengen lah supaya mereka tahu pengalaman tinggal di luar negeri. Setengah tahun yang terakhir mereka saya pulangkan. Kalau orang tanya kenapa kok dipulangin, oh ya anak saya mau sekolah, alasannya gitu. Padahal alasan aslinya sudah nggak punya duit gitu ya, harus dipulangin. Jadi setengah tahun terakhir studi itu saya di Singapura sendirian. Ketika selesai saya mau selesai studi itu, saya dapat surat dari sekolah, ada tagihan yang saya harus bayar, itu sekitar $1.600, 16 juta. Uang di tabungan saya cuma tinggal $800. Saya waktu itu bingung. Saya itu ingat yang dilakukan sama Hizkia ya. Saya itu buka laptop, kemudian laptopnya saya buka gini, saya berdoa, Tuhan, saya dulu pengen sekolah ke luar negeri. Tapi satu titik karena Tuhan bentuk saya sudah tidak kepingin sekolah luar negeri. Ternyata waktu saya tidak kepingin sekolah luar negeri, Tuhan kirim saya sekolah luar negeri. Sekarang saya ada di Singapura. Ini ada tagihan, dan saya nggak tahu Tuhan, gimana saya harus bayar tagihan ini. $800 sama $1.600 Bapak Ibu. Nggak tahu bayarnya bagaimana. Tapi singkat cerita ya. Waktu saya selesai itu semuanya terbayar. Bahkan waktu saya pulang Indonesia masih ada susut $200 buat makan. Kalau Bapak Ibu tanya gimana ya, saya juga nggak tahu. Matematikanya Tuhan itu beda dengan matematika saya. Tuhan itu bekerja dengan cara yang saya nggak tahu. Tapi dari situ saya belajar, Tuhan itu pasti pelihara orang yang bersandar kepada Dia. Bapak Ibu, memang zaman mungkin tidak semakin mudah, ekonomi makin sulit, ada banyak ketakutan yang kita alami. Tapi Tuhan hari ini cuma pengen bilang sama Bapak Ibu, belajar percaya sama Tuhan, jangan khawatir ya. Kita bisa yakin dengan pemeliharaan Tuhan. Di dalam sejarah Tuhan sudah pelihara begitu banyak orang yang percaya sama Tuhan. Kenapa kok kita bisa yakin tadi? Kalau ternyata yang lebih penting Tuhan sudah kasih, tubuh, hidup Tuhan kasih, maka hal-hal kayak makanan, pakaian, Tuhan tidak mungkin tidak pelihara kita. Yang kedua, kalau ciptaan yang kurang penting kayak burung, kayak tumbuhan, Tuhan perhatikan sampai sedemikian detail. Maka kita yang berharga di mata Tuhan itu tidak mungkin Tuhan abaikan. Bahkan yang ketiga, Tuhan juga janji, tiap hari ada kesulitan, iya ada kesulitan, tapi bersyukurlah di hari yang sama itu ada anugerah Tuhan yang memelihara hari demi hari. Bapak Ibu, hidup tidak semakin mudah iya, tapi bersyukurlah kita punya Tuhan yang bisa kita andalkan. Tuhan yang berjanji memelihara kita. Mari kita tundukkan kepala. Boleh minta Pak Joko berdoa. Tuhan, malam hari ini kami semua sudah mendengar firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah memperhatikan ciptaan-Mu yang bagi kami itu kurang penting, tapi kami yakin Tuhan akan terus-menerus memelihara kami yang berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, dan ajar kami untuk melihat setiap anugerah Tuhan di dalam setiap kesulitan yang kami hadapi. Tuhan, biarlah kami berjalan dengan Tuhan, apapun yang menjadi kesulitan kami, biar kami tetap bersandar pada Tuhan, biarlah kami tetap berserah kepada Tuhan. Tuntun kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Oleh karena itu Tuhan, kami sangat membutuhkan Tuhan. Kami sangat membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati nambahan Bapak Stefanus yang sudah menjadi berkat bagi kami. Tuhan, kami juga tidak tahu apa yang menjadi pergumulan dari keluarga kecil ini. Tapi kami percaya bahwa kalau kami dipelihara, diberkati, dan diberi kekuatan, kami juga akan yakin bahwa keluarga Bapak Stefanus pasti akan Tuhan cukupi semua.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kami bersyukur Bapa, karena Engkau tahu keberadaan kami. Tuhan tahu kebutuhan anak-anak-Mu. Bapa di surga berfirman kepada kami malam tadi, jangan takut, jangan khawatir. Kami bersyukur mempunyai Allah yang dahsyat. Dan kami boleh bersyukur pula malam ini kami sudah diberkati. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kalau sementara kami akan pulang ke rumah, kami pulang dengan sukacita. Karena penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan perlindungan Tuhan. Tuhan juga sudah mempersiapkan para malaikat-Mu untuk menyertai dalam perjalanan pulang, sehingga kami boleh tiba di rumah dengan selamat, berkumpul kembali dengan keluarga kami, penuh dengan damai sejahtera, sukacita surga, bahkan berkat melimpah yang Tuhan sudah perintahkan. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang terus membawa kita di dalam kekudusan dan kebenaran malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.